Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kali ini sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan berbagi bagaimana cara setting ekspansi. Poin apa saja yang akan saya bahas kali ini? Pertama, alat apa yang harus disiapkan. Kedua, persiapan apa saja yang harus disiapkan. Terus ketiga, bagaimana menentukan superheat. Yang keempat, bagaimana jika pressure gauge tidak sesuai pemasangannya. Maksudnya di dalam pressure gauge itu kan ada saturasi temperaturnya. Nah, terkadang pressure gauge yang terpasang di unit itu tidak ada saturasi temperatur yang kita inginkan. Semisal di situ terpasang pressure gauge yang saturasinya itu menggunakan refrigeran R404. Namun unit ini ternyata isinya itu R22. Nah, itu bagaimana caranya jika seperti itu? Nanti akan saya bahas di video ini. Kemudian yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk setel ekspansi ya. Kapan waktu yang tepat? Ada saatnya, jadi nggak asal putar saja. Itu nanti ada waktu-waktu tertentu saat kita melakukan setting ekspansi. Yang keenam, apa saja yang harus diperhatikan ketika setting ekspansi. Jadi ada beberapa bagian atau parameter yang harus kita perhatikan saat kita melakukan setting ekspansi. Yang ketujuh, jika sudah sesuai arahan yang saya sampaikan tapi tidak sesuai, nanti di sini juga akan saya bahas apa sebabnya. Jadi di sini ada 7 poin yang akan saya bahas, nanti akan saya bahas satu persatu. Kita ke yang pertama dulu, apa saja yang harus disiapkan. Yang dimaksud di sini adalah peralatan, tools, kunci Inggris, obeng min. Obeng minnya yang pendek karena ini sangat berguna ketika ekspansi terpasang posisinya itu sangat sempit. Jadi saya biasa menggunakan obeng min seperti ini. Kemudian kunci ekspansi bawaan ya. Kalau untuk TE5 itu menggunakan seperti ini. Itu toolsnya, alat yang dibutuhkan saat mau setting ekspansi. Yang kedua, persiapan apa saja yang harus disiapkan ya sebelum setting ekspansi. Pertama, kita siapkan dulu kondisi ekspansi. Nah, yang dimaksud di sini adalah kondisi ekspansi itu terutama di pemasangan balok ekspansinya. Nah, bagaimana cara pasangnya? Tonton di sini, videonya sudah saya upload sebelum ini. Kemudian harus tahu suhu out evaporatornya ya, ini sangat penting sekali. Suhu out evaporator itu akan kita jadikan acuan di saat kita melakukan setting ekspansi. Selanjutnya adalah harus tahu cara baca pressure gauge ya. Jadi bukan cuma cara baca tekanannya saja, tapi harus bisa baca saturasi temperaturnya. Sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, silahkan dicek saja di channel saya. Di situ sudah saya sampaikan semuanya. Berikutnya, sebelum melakukan setting ekspansi, teman-teman harus tahu jenis freon apa yang digunakan pada unit itu. Ini sangat penting sekali karena ini akan menjadikan acuan teman-teman di saat pembacaan saturasi temperatur pada pressure gauge. Lalu bagaimana jika unit tersebut tidak ada data bahwa unit ini menggunakan refrigeran tipe berapa? Kita tidak tahu. Nah, caranya teman-teman bisa lihat di ekspansi ya. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah TE5. Ini adalah TE5. Teman-teman bisa lihat TE5. Di sini refrigerannya menggunakan R22 atau R407. Nah, jadi jika teman-teman di unit tidak menemukan data refrigeran apa, silakan cek di ekspansi, itu ada data di sini. Itu cara mengecek menggunakan refrigeran apakah unit tersebut. Jadi ini penting karena teman-teman nanti akan membaca saturasi temperatur ya. Untuk setting ekspansi itu saturasi temperaturnya yang dikedepankan kita baca. Tekanan itu hanya mengikuti ya. Nah, setelah kita ketahui jenis freonnya apa, selanjutnya cuci kondensor dulu hingga bersih. Karena pada saat teman-teman nanti menyetel ekspansi, terutama pada saat membuka ekspansi, akan berpengaruh kepada tekanan. Seperti tekanan low pressure akan naik kalau kita buka, high pressure juga otomatis naik, kemudian ampere juga pasti naik. Nah, kenapa kondensor ini harus dibersihkan dulu? Jangan sampai teman-teman nanti saat setting ekspansi itu terkecoh oleh kotoran yang menempel pada kondensor. Ya, semisal begini. Menurut perhitungan superheat, ekspansi ini kurang ngebuka. Namun, tekanan high pressure-nya itu sudah tinggi. Semisal untuk R404 itu di 350 ya maksimalnya.
Semisal sudah di 300, tapi ekspansi kurang ngebuka. Nah, jika nanti dibuka, pasti low naik, high pressure juga naik. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan setting ekspansi, sebaiknya dibersihkan dulu kondensornya hingga bersih. Agar teman-teman tidak terkecoh dengan tekanan high pressure yang tinggi, padahal itu disebabkan oleh kotoran yang menempel pada kondensor. Gitu ya. Dan selanjutnya evaporator juga harus bersih. Nah, bersihnya evaporator ini itu bersih dari bunga es yang dimaksud ya. Jadi bunga es pada evaporator itu harus hilang sehingga tidak mengecoh settingan ekspansi nantinya. Semisal gini, saya kasih gambaran, semisal begini. Ketika evaporator itu sudah 50% ngeblok es, ngeblocking di evaporatornya, kemudian teman-teman buka ekspansinya karena merasa ekspansi ini kurang buka atau suctionnya kurang naik. Nah, itu tidak akan naik kalau evaporatornya banyak bunga esnya. Kenapa harus dibersihkan? Ya itu tadi, karena jangan sampai teman-teman terkecoh dengan kondisi evaporator yang sudah banyak bunga esnya, sehingga dibuka seperti apapun tekanan tidak akan naik ya, karena terpengaruh oleh suhu dinginnya evaporator yang disebabkan oleh es batu tadi. Jadi dideproskan dulu unitnya, nggak usah nunggu otomatisnya, dideproskan secara manual. Saya yakin untuk refrigerasi pasti dilengkapi dengan depros manual seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika pressure gauge tidak sesuai pemasangannya? Nah, yang dimaksud di sini adalah jika teman-teman mau melakukan setting ekspansi, ya tadi itu syaratnya harus mengetahui jenis refrigerannya apa, karena nanti kita akan baca di pressure gauge. Untuk penyetingan ekspansi, untuk tekanan kita abaikan dulu. Jadi kita fokus ke saturasi temperatur yang ada di pressure gauge. Jadi semisal teman-teman menemukan di lapangan itu unit menggunakan refrigeran R22 semisal, kemudian pressure gauge-nya tidak ada saturasi temperatur R22 di situ. Bahkan manifoldnya teman-teman juga tidak ada saturasi temperatur di situ. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman harus punya tabel yang mana jika R22 itu saturasi temperaturnya berapa, jika R404 itu saturasinya berapa. Atau bisa dicek di slider temperatur, yang punya Adenfrost ada, yang punya Bitzer ada. Silahkan cek di situ. Tapi saya lebih suka ke realnya. Ke realnya itu semisal pada 0 derajat Celcius, R22 itu di tekanan berapa PSI. Kemudian pada 0 derajat Celcius, R404 itu di berapa PSI. Nah, teman-teman harus punya tabel seperti itu. Berikutnya, buat catatan atau buat tabel untuk mempermudah teman-teman saat nyetel ekspansi. Akan saya contohkan di sini. Yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk setel ekspansi. Nah, waktu yang tepat untuk setel ekspansi. Maksudnya apa? Maksudnya penyetelan ekspansi itu jadi begini. Tidak serta-merta ketika kita mendapati tekanan suction ini terlalu tinggi atau tinggi sekali, itu tidak serta-merta kita harus segera menutupnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu kapan saatnya kita setting ekspansi. Penyetingan ekspansi itu sebaiknya dilakukan setelah suhu ruangan mendekati set point. Semisal suhu ruangan set pointnya itu -20. Teman-teman silahkan melakukan settingan ekspansi kurang buka atau kurang tutup itu setelah suhu evaporator -10. Jadi saat itu teman-teman baru melakukan penyetelan ekspansi, buka atau tutup. Loh, kenapa seperti itu? Supaya teman-teman tidak terkecoh dengan pembacaan balok ekspansi. Jadi biarkan dulu stabil bawaan settingan dari pabrik, biarkan berjalan dulu sampai di mana kemampuannya, evaporatornya mungkin sekitar di -15, baru kita melakukan setting ekspansi. Yaitu tadi persiapan-persiapan yang harus teman-teman siapkan sebelum men-setting ekspansi ya. Dan berikutnya adalah yang keenam, apa saja yang harus diperhatikan saat setting ekspansi. Pertama, karena setting ekspansi itu nanti berpengaruh terhadap tekanan, ampere, kemudian bunga es pada keran hisap ya. Biasa mungkin teman-teman lihat itu ada di keran hisapnya atau di keran suctionnya itu ada bunga es. Itu juga terkait dengan settingan ekspansi. Nah, di sini yang saya maksud adalah tentang tempo
penyetelan ekspansi. Jadi penyetel ekspansi itu ada temponya. Jadi semisal setelah teman-teman buka ekspansinya, pasti teman-teman segera ingin melihat hasilnya. Mungkin lihat di analyzer atau di pressure gauge. Nah, itu tidak serta-merta langsung kayak ngebuka keran gitu aja. Itu ada prosesnya, karena setelah tindakan membuka ekspansi tadi, itu prosesnya akan membuka atau menutup setelah diperintah oleh balep ekspansi. Nah, balep ekspansi ini mendapatkan trigger atau pemicu dari suhu evaporator. Suhu evaporator ini berasal dari settingan ekspansi. Ketika teman-teman semisal itu ekspansinya dibuka, itu ada proses dulu. Ada proses ke evaporator dulu, kemudian ke pipa hisapnya, temperaturnya itu baru berubah, kemudian ke balap ekspansi berubah, kemudian si balap ekspansi ini akan memerintah ekspansi gitu. Jadi ada temponya. Ya tunggu hingga 15 menit lah setelah ngebuka ekspansi, ditunggu 15 menit, seperti apa hasilnya catat. Jadi tadi dibuka berapa putarannya atau ditutup berapa putarannya itu dicatat gitu ya. Jadi ada temponya saat melakukan setting ekspansi. Berikutnya, bagaimana menentukan superheat. Nah, bagaimana menentukan superheat ini? Apa sih itu superheat? Superheat itu adalah selisih temperatur saturasi dengan temperatur evaporator ya. Makanya tadi persiapannya itu harus mengetahui suhu evaporator ya. Kemudian harus bisa baca pressure gauge, termasuk baca saturasi temperatur pada pressure gauge. Superheat itu adalah selisih temperatur saturasi temperatur pressure gauge dikurangi dengan temperatur evaporator. Selisihnya itulah yang disebut superheat. Nah, selisih ini angkanya adalah sekitar di 10 derajat Celcius untuk standarnya. Itu superheat standar untuk temperatur minus ya. Yang ketujuh, mungkin ada yang pernah mengalami ekspansi dibuka malah ngeblok ke mesin, ditutup tapi suhu lama tercapainya. Nah, ini masalah sebenarnya. Ini bisa jadi evaporatornya yang terlalu kecil. Jadi dari awalnya memang desainnya itu terlalu kecil, atau evaporatornya sudah berkurang kapasitasnya. Sebelum memvonis evaporatornya ini terlalu kecil, dipastikan dulu evaporator bersih dari bunga es, kemudian kondenser juga bersih dari kotoran. Evaporator ini juga bisa berkurang cooling capacity-nya disebabkan satu, kotor evaporatornya, atau banyak oli di sistemnya, atau banyak oli di dalam pipa evaporatornya, jadi harus di-flushing ulang, atau sirip evaporatornya itu sudah tidak terkunci dengan kuat terhadap pipa evaporator. Jadi kalau bicara rambatan temperatur, analoginya itu seperti rambatan setrum ya, rambatan tegangan. Mungkin saat kita mengonek sebuah terminal motor, di situ banyak rak atau banyak jamur, itu juga harus dibersihkan dulu, kemudian baru setrum akan tersalurkan dengan baik. Nah, begitu juga dengan temperatur. Ketika evaporator itu sudah banyak kotoran atau jamur di antara sirip dan pipanya, maka itu akan mengurangi cooling capacity evaporator itu sendiri. Makanya jika sudah usia, itu tidak ada cara lain untuk perbaikannya, itu harus diganti seperti itu. Nah, untuk setting kemana arah putaran settingan ekspansi, di sini akan saya beri contoh ya. Ini ekspansinya dan ini akan saya buka. Kalau mau buka itu ke arah berlawanan jarum jam, ke sini ya. Nah, kalau mau nutup, itu arahnya searah dengan jarum jam. Seperti itu. Dan untuk TE5, ini kita buka. Sama, kalau ngebuka itu ya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Jadi begini. Ini kita buka. Kemudian ini kita tutup seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya share kali ini, cara setting ekspansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.